Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Siti Fauziah. Saya dari kelas PAIB semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis tafsir tarbawi tentang fitrah manusia. Baik, yang pertama pengertian fitrah manusia. Fitrah artinya bersih tanpa dosa dan noda, baik dalam akal maupun nafsunya. Dengan demikian, manusia yang masih fitrah adalah manusia yang masih bersih dari dosa. Menurut Imanuddin Abdurrahim, manusia yang fitrah berarti tend to be good, yang artinya manusia cenderung pada kebenaran dan kebaikan. Dalam struktur manusia, Allah telah memberi seperangkat kemampuan dasar yang memilih kecenderungan untuk berkembang. Dalam psikologi disebut dengan potensialitas atau disposisi, yang menurut aliran psikologi behaviorisme disebut prepotens refleksis atau kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang. Dalam perspektif Islam, kemampuan dasar itu dengan fitrah yang dalam pengertian etimologis mengandung makna kejadian atau suci. Searah kronologis, kata fitrotun berasal dari kata kerja fatoro yang berarti menjadikan. Berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30, makna fitrah adalah suatu kemampuan dasar manusia yang berkembang secara dinamis dan dianugerahkan oleh Allah kepadanya dengan mengandung komponen-komponen yang bersifat dinamis dan responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitar, termasuk pengaruh pendidikan. Komponen-komponen yang dimaksud menurut H.M. Arifin pada tahun 1994, yang pertama bakat, yakni suatu kemampuan pembawaan yang potensial dan mengacu pada kemampuan akademis, profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Bakat ini berpangkal pada kemampuan kognisi, konasi, dan emosi. Yang kedua, insting atau gharizah, suatu kemampuan berbuat atau beraktivitas dengan tanpa melalui proses belajar. Selanjutnya yang ketiga ada driver atau dorongan nafsu. Dalam tasawuf dikenal adanya jenis-jenis nafsu seperti lawamah yang mendorong ke arah perbuatan tercela dan merendahkan orang lain. Yang kedua ada nafsu amarah yang mendorong ke arah perbuatan merusak, membunuh, atau memusuhi orang lain. Serta nafsu mutmainnah yang mendorong ke arah ketaatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, karakter atau watak. Karakter ini berkaitan dengan tingkah laku, moral dan sosial, serta etis seseorang. Yang kelima, yaitu intuisi, yang merupakan kemampuan psikologi manusia untuk menerima ilham Tuhan. Intuisi menggerakkan hati nurani manusia yang membimbingnya ke arah perbuatan dalam situasi khusus di luar kesadaran akal pikirannya, namun mengandung makna yang bersifat konstruktif bagi kehidupannya. Yang selanjutnya, konsep fitrah manusia dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, manusia pada asalnya adalah makhluk Allah yang bersih dari dosa dan kotoran nafsu duniawi. Yang kedua, Allah memberikan roh fitrahi kepada manusia dalam bentuk keinginan dan kecenderungan mencari kebenaran. Yang ketiga, bertauhid dan pasrah kepada kehendak Allah. Yang keempat, kehendak fitrah manusia yang mendasar atas mencari ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, materi pengembangan ilmu pendidikan Islam berbasis pada fitrah manusia. Yang pertama, pengembangan pendidikan ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang keimanan kepada keesaan Allah yang secara substansial mengacu kepada kalimat tauhid, kalimat tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, pengembangan ilmu sosial, yaitu ilmu pendidikan Islam yang didasarkan pada asumsi dasar bahwa seluruh manusia adalah sama dan sederajat, dan menurut fitrahnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang ketiga, pengembangan ilmu alam, yaitu ilmu pendidikan Islam yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia dalam kehidupannya harus bermitra dengan alam sekitar, lautan, daratan, pegunungan, tumbuhan, hewan, dan sebagainya.
Yang keempat, pengembangan ilmu ekonomi. Pengembangan ilmu pendidikan Islam juga berkaitan dengan ilmu ekonomi karena kebutuhan fitrah manusia dari hal-hal yang bersifat ekonomis bersifat mutlak. Yang kelima, pengembangan ilmu akhlak, yaitu ilmu pendidikan Islam yang berkaitan dengan tingkah laku manusia menurut ajaran Islam. Yang keenam, pengembangan ilmu budaya, yaitu pengembangan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan sistem hidup masyarakat Islam yang diwujudkan dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Pengembangan ilmu pendidikan Islam yang berdasarkan pada fitrah manusia merupakan paradigma tentang pendidikan seumur hidup sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib bagi umat Islam untuk mencari ilmu. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Semua manusia pada asalnya tidak berilmu, kemudian Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada manusia sehingga manusia dapat berkembang baik dan mengembangkan kehidupannya dengan bekal ilmu tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.